video kali ini kita akan membahas tentang aspek-aspek yang ada pada suatu keamanan. Dari keamanan sistem, latar belakang revolusi sistem informasi itu, yang pertama ada keinginan memberikan informasi secara cepat dan akurat melalui media komputer. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita menggunakan jaringan komputer secara global. Kemudian kalau untuk revolusi sistem informasi, di mana di dalamnya itu ada komputerisasi, ada networking, ada sentralisasi, dan juga ada aspek keamanan. Aspek keamanan ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Bagaimana dengan tantangannya? Nah, tantangannya itu bagaimana kita dapat mencegah atau mendeteksi penipuan atau suatu kecurangan di sebuah sistem. Kalau kita bicara terkait suatu level keamanan informasi, di dalamnya itu ada network security, ada computer security, dan juga ada namanya application security. Kalau untuk network security itu lebih fokus pada saluran media pembawa informasi. Bisa dibilang ini sebagai arus lalu lintasnya. Kalau untuk computer security, dia fokus pada keamanan komputer, yang dimana di situ ada end system atau host, termasuk sistem operasi atau operation system OS-nya. Nah, kalau untuk application security, dia lebih fokus pada aplikasi sistem database. Dalam keamanan informasi, di sini ada topologi yang coba saya berikan. Yang pertama itu di computer security. Di computer security ini di dalamnya itu adalah pengguna, yang dimana ada user ID, ada passwordnya, ada PIN-nya ataupun credit card-nya. Kemudian itu dikirim, dibawa melalui wifi atau fiber dan lain-lainnya. Kemudian itu terhubung dengan yang namanya ISP. ISP itu atau bisa dibilang ini sebagai hostnya, yang di dalam ada router, ada access point, dan juga lain-lain. Apa yang membawa itu yang dinamakan dengan network security-nya. Di dalam arus lalu lintas ini, dalam itu bisa digunakan laptop atau komputer, yang dimana arus lalu lintas yang di dalam apa yang dikirimkan dari pengguna ini itu bisa saja disadap oleh attacker. Ketika kita mengirimkan suatu informasi, entah itu user ID kah, password kah, PIN atau yang lain sebagainya, itu kita melalui yang namanya sebuah internet. Ketika kita sudah melalui yang namanya sebuah internet, istilah dikirim ke yang namanya website. Website ini yang dinamakan dengan application security, yang dimana di dalamnya itu ada database, ada web server hacked, dan atau OS dari hacknya. Jadi ini adalah topologi-topologi dari keamanan informasi, yang dimana di dalamnya ada computer security, network security, dan juga ada application security. Selanjutnya, mengapa kita perlu memberikan suatu keamanan atau mengapa perlu adanya suatu keamanan? Yang pasti yang pertama itu supaya terhindar dari kerugian finansial, terhindar dari
kerugian kerahasiaan, terhindar dari kerugian harga diri dan lain sebagainya. Yang pada intinya itu, dengan adanya keamanan kita bisa menjaga privasinya kita, data-datanya kita itu yang perlu kita amankan supaya tidak ada pihak-pihak yang tidak berhak untuk bisa mengambil data-data kita. Makanya perlu adanya namanya keamanan. Penyebab peningkatan masalah keamanan yang pertama itu terdapat pada aplikasi bisnis berbasis IT, berbasis TI, yang dimana aplikasi itu menggunakan yang namanya internet. Contohnya adalah online banking, e-commerce, electronic data interchange. Ini adalah masuk ke dalam aplikasi bisnis berbasis IT. Kedua, ada namanya desentralisasi server. Ketiga, ada transisi dari single vendor ke multi vendor. Keempat, meningkatnya kemampuan pemakaian atau user. Kesulitan penegak hukum dan belum adanya ketentuan pasti. Semakin kompleksnya sistem yang digunakan, semakin besar source code program yang digunakan. Yang terakhir adalah berhubungan dengan internet. Jadi seperti itu. Ini adalah beberapa penyebab peningkatan masalah keamanan. Nah, dari keamanan komputer, keamanan ini adalah di mana kita bisa mengamankan suatu data kita, data pribadi, suatu informasi yang dimiliki oleh yang namanya user. Apakah keamanan adalah sesuatu yang tidak bisa diukur dengan uang? Coba kita pertimbangkan kerugian yang terjadi. Kalau semisal ada server yang down atau ada sistem yang tidak bekerja. Kalau misal kita melihat dari yang namanya e-commerce, sistem yang ada dalam e-commerce itu tidak bekerja, kemungkinan siapa yang akan rugi? Yang rugi adalah pemilik sistem tersebut. Misal dari sistem tersebut tidak bisa dibuka karena kesalahan informasinya, adanya kesalahan informasi yang dimana informasinya itu diubah oleh yang tidak berhak. Atau bisa saja ada data pelanggan yang hilang, atau bahkan dari data pemiliknya itu yang hilang. Kemudian bisa saja karena webnya itu diubah oleh orang-orang yang tidak berhak. Itu tentunya akan merugikan banyak orang. Jadi itulah kenapa suatu keamanan itu sangat penting. Apa saja aspek-aspek yang ada dalam keamanan? Yang pertama itu ada namanya confidentiality. Yang kedua integrity, ada availability, ada non-repudiation, authentication, access control, dan accountability. Kalau untuk yang confidentiality ini dinamakan datanya itu harus bersifat rahasia, yang dimana tidak boleh diakses oleh orang-orang yang tidak berhak. Jadi data kita itu harus bersifat rahasia. Contohnya yaitu seperti data pelanggan yang ada di Tokopedia kah, Telkomsel kah, atau di bank dan lain sebagainya. Data pribadi dan data kesehatan, contohnya yang ada pada aplikasi Peduli Lindungi.
serangan yang ada dalam confidentiality itu bisa berupa penyadapan, bisa berupa shouldering atau mengintip, bisa cracking dan social engineering. Yang dimana untuk social engineering ini dia menipu atau mencari kelemahan SOP-nya, membujuk orang untuk membuka data berupa email, SMS, WA, dan Facebook. Yang kedua itu, bagaimana dengan perlindungannya dari suatu confidentiality? Ada proteksi. Yang kedua itu memisahkan jaringan atau aplikasi atau VLAN sehingga jaringannya terpisah dan susah untuk disadap. Yang ketiga itu adanya penerapan kriptografi, yang dimana kriptografi itu adalah ilmu atau seni yang digunakan untuk mengamankan pesan, mengamankan isi dari pesannya. Yang keempat, memagari atau firewall, menggunakan yang namanya firewall, sehingga tidak ada yang bisa melihat jaringan kita. Yang kelima, adanya monitoring, yang dimana kita lakukan pemantauan log, bisa menggunakan tools OSPK, bisa menggunakan MySQL, dan lain sebagainya. Ini perlindungan-perlindungan yang biasa digunakan untuk confidentiality. Yang kedua itu ada namanya aspek integrity. Aspek integrity ini adalah aspek di mana data dari pengguna itu tidak dapat diubah oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Contohnya adalah saldo rekening bank kita tidak boleh berubah jika ada transaksi yang sah. Contoh yang kedua itu pemilihan pemilu, yang dimana kita menggunakan e-voting. Dari e-voting itu ketika kita memilih suatu kandidat itu, data tersebut harus dapat dipastikan tetap sampai pada pusatnya. Jadi ini contoh dari integrity. Bagaimana serangannya kalau integrity ini? Ada namanya datanya itu bisa dipalsukan, ada pemalsuan data, itu masuk ke dalam serangan-serangan dari aspek integrity. Yang kedua ada ransomware. Ransomware ini mengubah berkas yang dienkripsi sehingga tidak dapat diakses. Ada juga man in the middle attack, yang dimana dia mengubah data di tengah perjalanan sehingga data berubah di tujuannya. Contohnya kita melakukan suatu transaksi, kita mengirimkan uang sejumlah 100.000, kemudian di tengah perjalanan itu diubah menjadi 1 juta. Contohnya seperti itu. Serangan yang lainnya adalah data kesehatan, yang dimana bisa digunakan ketika data-data itu maksudnya bisa disalahgunakan yang ada pada data-data kesehatan. Bagaimana perlindungannya? Perlindungannya itu bisa menggunakan message authentication code, bisa menggunakan hash function atau blockchain juga bisa, dan juga bisa menggunakan yang namanya digital signature. Itu masuk ke dalam aspek perlindungan aspek integrity. Yang ketiga itu ada namanya availability atau ketersediaan, yang dimana availability ini adalah data, informasi, ataupun sistem itu harus tersedia ketika dibutuhkan. Contohnya saja ketika kita ingin mengakses yang namanya aplikasi Shopee, Tokopedia, atau e-commerce yang lainnya. Ketika aplikasi tersebut, sistem tersebut tidak dapat diakses, otomatis yang mempunyai aplikasi itu akan memiliki kerugian yang banyak. Karena
sistemnya tidak tersedia. Makanya di suatu aspek keamanan itu harus ada yang namanya availability. Jadi sistemnya itu selalu ada ketika dibutuhkan. Serangan yang ada pada availability ini, yang pertama, meniadakan layanan DOS, Denial of Service. Bagaimana dengan level serangan DOS? Bisa melalui jaringannya, yang dimana jaringan terhenti, kita tidak dapat bisa mendapatkan layanan. Bisa juga langsung ke aplikasinya, bisa juga langsung ke servernya. Mereka menyerang langsung ke servernya. Nah, bagaimana melindungi web server dari suatu serangan? Yang pertama itu kita bisa lakukan yang namanya redundancy, atau kita bisa lakukan namanya duplikat. Yang kedua, server di data center dengan firewall atau sumber yang berbeda. Itu harus disimpan di sumber yang berbeda untuk servernya kita. Ketiga itu harus backup, data-data kita itu harus di backup. Misalnya server terkenal attack seperti hard disk tidak dapat dibuka, atau server tidak dapat di restart, sehingga kita bisa melakukan yang namanya restore atau mengembalikan data ke kondisi sebelumnya. Tapi ketika kita mau melakukan restore ini, data tersebut harus di backup dulu. Jadi ada cadangannya. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ada namanya filtering. Filtering ini apa? Filtering ini kita melakukan pemfilteran paket yang berasal dari luar jaringan. Filtering ini biasa kita gunakan yang namanya firewall. Seperti itu. Ada juga BCP atau Business Continuity Planning dan juga Cyber Drill. Nah, selain ketiga aspek tersebut, ada juga yang namanya non-repudiation, yang dimana non-repudiation ini aspek yang tidak dapat menyangkal bahwa telah melakukan yang namanya transaksi. Jadi contohnya si A ini ingin melakukan transaksi ke si B. Di tengah perjalanan ternyata si A ini ingin mengubahnya. Dan ketika sudah sampai data tersebut ke si B mengecek, dan di situ pasti akan ada riwayatnya bahwa si A yang sudah melakukan transaksi. Jadi dia tidak bisa menyangkal itu. Serangan yang biasa ada pada non-repudiation itu ada namanya transaksi palsu. Ada spoofing yang dimana mengganti alamat IP kita dengan IP orang lain. Itu namanya spoofing. Yang selanjutnya itu ada namanya menghapus jejak. Dia melakukan transaksi dan di database-nya dihapuskan semua jejak-jejak transaksinya. Jadi ini 3 serangan yang ada pada non-repudiation. Bagaimana perlindungannya? Perlindungannya itu bisa menggunakan message authentication code, bisa menggunakan hash function, bisa menggunakan digital signature, dan juga logging. Ada juga yang namanya authentication aspek lainnya, itu authentication di mana aspek ini aspek yang meyakinkan keaslian datanya, sumber datanya, orang yang mengakses datanya, dan server yang digunakan. Jadi ini berhubungan dengan keaslian datanya. Bagaimana caranya kita mengetahui authentication? Yang pertama itu bisa something you know, yang dimana di dalamnya ada password dan PIN. Kalau untuk yang kedua ada something you have. Ini berhubungan dengan identity card-nya dari pengguna. Yang ketiga ada something you are. Kalau something you are ini berhubungan dengan biometrik dari
pengguna. Apapun itu, bisa sidik jari, retina, pola wajah, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan serangan? Serangan yang ada pada autentikasi itu bisa berupa identitas palsu, bisa berupa terminal palsu, bisa berupa situs gadungan. Kalau untuk aspek yang selanjutnya itu ada namanya access control, yang dimana aspek yang mengatur siapa boleh melakukan apa. Maksudnya bagaimana? Aspek kontrol ini kita bisa mengontrol siapa saja yang bisa membuka suatu menu dari suatu website. Kalau untuk access control ini membutuhkan adanya klasifikasi data, dan tanpa adanya access control, kemungkinan sesuatu dapat dicuri lebih meningkat. Seperti itu. Contohnya, kita masuk ke portal pengisian nilai, pemberian nilai, atau melihat nilai dari mahasiswa. Bisa portal atau SIA. Nah, di portal tersebut, seorang mahasiswa itu hanya bisa melihat nilai, hanya bisa melakukan KRS. Tidak bisa mengubah nilainya, hanya bisa melihat saja. Nah, itu yang dinamakan access control. Hanya sebatas itu saja yang bisa dilakukan oleh mahasiswanya. Begitupun dengan seorang dosen. Kalau dosen ini mengakses yang namanya portal akademiknya, dia akan bisa mengubah nilainya, bisa dan tidak bisa melakukan namanya KRS, karena KRS itu dilakukan oleh mahasiswa. Jadi seperti itu. Komponen yang ada dalam access control itu apa saja? Ada namanya authentication dan juga ada namanya authorization. Kalau untuk strategi dari access control ini ada beberapa ya. Yang pertama ada role based access. Role based access ini izin akses yang diberikan dari role atau peran dia dalam suatu organisasi tertentu. Contohnya, gaji karyawan yang hanya bisa diakses oleh owner, manajer, dan bagian finance. Yang kedua, discretionary access control. Pemilik utama akses dapat menentukan siapa yang dapat mengakses miliknya dan dapat menentukan izin aksesnya. Itu masuk ke dalam discretionary access control. Kalau untuk mandatory access control, di mana dia memberikan izin akses berdasarkan spesifikasi level yang ada untuk klasifikasi informasi data. Yang terakhir ada attribute based access control, yang dimana itu adalah akses yang diberikan menggunakan sebuah atribut, objek, identitas, peran, nama, file, dan record tertentu. Itu masuk ke dalam access control. Selanjutnya itu ada namanya accountability atau akuntabilitas, yang dimana dapat dipertanggungjawabkan dan melalui akses logging atau audit. Yang ketiga itu adanya kebijakan dan prosedur. Itu tadi pembahasan terkait aspek-aspek yang ada pada suatu keamanan. Kita sudah bahas apa saja serangan yang ada dan juga bagaimana perlindungannya. Jika ada pertanyaan, jika ada yang kurang dimengerti, bisa teman-teman tulis di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan di situ. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.